Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, oke. Hari ini kita kuliah perdana untuk kuliah toksikologi. Semester berapa rata-rata ini? 3, Bapak. Semester 3, Bapak. Ya, coba kameranya hidupin aja. Ya, oke. Ya, kalian di semester kemarin sudah dapat farmakologi dasar ya nggak? Iya, Bapak. Oke ya. Ini mikrofonnya hidupin aja kalau ini. Nggak apa-apa, asal belakangnya nggak ribut. Biar komunikatif gitu ya. Ya, ini kelasnya rame nih lumayan. Ada kakak kelas juga ini. Halo Yogi. Halo Gunawan, Afif. Halo, Bang. Setia dengan. Ya, ini mau kuliah untuk psikologi atau mau ketemu dengan saya ini? Ada. Saya ingin memperdalam ilmu, Pak. Iya, Pak. Ingin memperdalam lagi ilmu toksikologi, Pak. Ya, benar, Pak. Ya, sekali nggak cukup ya. Kurang, Bapak, kurang. Ya, Gunawan, ya. Pak, katanya mau 3 kali, Pak. Kok 3 kali jangan, nggak lulus nanti. Oke ya. Ini lumayan rame kelasnya. PJ-nya siapa tadi namanya ya? PJ kelasnya siapa? Saya, Pak, Monika. Oke, Monica. Ya, nanti sering saya hubungi nanti ya. Saya soalnya koordinator kuliah mata kuliah toksikologi. Sering berhubungan dengan. Oke, singkat dulu ya tentang kuliah toksikologi. Jadi pengajarnya ada 3. Saya koordinator, kemudian Bu Hanif. Besok mulai mengajar Bu Hanif. Bu Hanif itu mengajar 5 kali. Dari pertemuan 2 sampai 6. Nah, nanti berikutnya saya, dan terakhir nanti Bu Dewi. Saya sekitar mengajar 5 juga. 5, Bu Hanif 4, sorry. Kemudian sisanya juga Bu Dewi. Jadi bertiga mengajar toksikologi. Kemudian tentang ini ya, tentang desain kuliah. Sama, jadi sistem gini ada sinkronus, tapi juga ada asinkronusnya juga, nanti banyak via LDGuru, dan untuk penugasan bisa ada kuis dan tugas apa namanya ini ya, project based gitu. Tapi untuk project based nanti akan dijelaskan di pertemuannya Bu Dewi nanti yang terakhir. Jadi projectnya mulai di akhir-akhir ya. Jadi langsung dijelaskan oleh Bu Dewi nanti setelah UTS ya gitu ya, perlu dijelaskan. Dan karena sebelum UTS itu masih teori gitu, nah bagian terakhir baru penerapan untuk toksikologi obat-obat yang umum ditemui, itu desainnya. Untuk yang sebelum UTS nanti kuliah biasa, kemudian mungkin ada kuis gitu. Jadi seperti itu desain umumnya. Kemudian untuk RPS ini belum saya selesaikan ya, jadi lain waktu saya sampaikan. Tapi secara garis besar itu pengajarnya dan
itunya apa sistemnya. Saya mungkin bisa sampaikan yang penting ini ya. Ini adalah materinya gitu. Ya mungkin materinya tidak jauh berbeda dengan semester lalu, hanya saja ini ubah urutannya ya, karena dulu yang mengajar Bu Laksmi sekarang ganti, jadi beberapa ada yang diubah urutannya, tapi intinya sama. Jadi pertama hari ini saya akan mengantarkan apa itu toksikologi, kemudian besok akan disampaikan oleh Bu Hanif toksikokinetik dan toksikodinamik. Kemudian ketiga toksikologi eksperimental, kemudian 4 dan 5 ini terkait dengan pendekatan pada pasien yang keracunan, tata laksana umum maupun terapi dengan menggunakan antidot. Nah, barulah ke 6 sampai seterusnya ini membahas kayak ini ya, efek samping obat atau keracunan pada obatnya ini. Jadi saya pertemuan ke-6 akan bahas secara umum reaksi obat yang merugikan, barulah ke tiap spesifiknya. Ada hematologi disorder karena obat, kemudian cedera hati karena obat, toksisitas jantung karena obat, nefrotoksisitas karena obat, toksikologi antikolinergik, kemudian toksikologi antidepresan, kemudian toksikologi substance abuse, termasuk juga alkohol. Jadi nanti yang mulai ada tugas di sini ya, di pertemuan 10. Nah, jadi bisa dilihat nih ya, mulai dari pertemuan 6 sampai 14 ini lebih bahas ke reaksi obat yang merugikan dan termasuk ke toksikologinya seperti itu. Oke, dari rencana yang saya paparkan ini, kalian udah dapat ini belum? Insight belum? Kira-kira udah dapat nangkep belum sih? Kira-kira toksikologi akan seperti ini gitu. Sudah mulai nangkep ya? Ternyata dari judul-judulnya itu toksikologi ternyata membahas bla 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 gitu kan? Nah coba dengan melihat judul ini, saya ingin lihat komentar kalian. Al-Faikar coba. Setelah melihat judul ini, kemudian apa menurut Al-Faikar tentang toksikologi itu? Jadi toksikologi adalah apa kira-kira menurut yang Al-Faikar tangkap? Jangan melihat ini materinya. Mempelajari reaksi obat yang merugikan, Pak. Yang toksik. Reaksi yang obat merugikan. Ya. Oke, ya, yang lain ada ide tidak apa yang kira-kira teman-teman tangkap dengan melihat materi seperti ini? Toksikologi bakal pelajari apa sih yang kalian tangkap jadinya sekarang dengan toksikologi? Atau gini, mengapa sih kita perlu belajar toksikologi gitu sekarang? Mengapa apoteker perlu belajar toksikologi? Ya, silakan. Pertanyaannya mudah kan? Jawab ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang pertama dulu Firdaus coba, baru ke tadi. Jadi baru nanti yang situ. Iya, mengapa apoteker perlu belajar toksikologi? Jadi mengapa apoteker perlu mempelajari toksikologi? Karena untuk menghindari obat yang seharusnya menimbulkan efek terapeutik terus bermanfaat dan tidak merugikan bagi pasien yang mengonsumsi. Oke, ya, jadi obat cukup berefek saja ya, tidak perlu sampai ke penyebab toksik seperti itu ya. Oke, terima kasih, bagus. Berikutnya, Afif silakan tadi mau jawab. Kalau saya sih mirip sama yang tadi, Pak. Jadi kalau misalnya manfaat kita belajar toksikologi itu buat mempelajari ini, efek-efek obat itu sampai sejauh mana bisa menimbulkan efek toksik dan sampai sejauh mana cuman memberikan efek untuk terapeutik gitu, Pak. Nah, dengan tahu itu harapannya apa berarti? Dengan tahu itu kita harapannya kita dapat menghindari efek-efek toksik yang akan terjadi pada saat kita memberikan
terapi obat kepada pasien, Pak. Oke. Nah, untuk menghindari tadi, caranya berarti gimana? Ketika apa itu dengan menghindarinya? Bagaimana, Pak? Terang-terang. Nah, untuk tadi kan tujuannya supaya terhindar dari penyakit, dari efek obat tadi. Nah, itu menghindari itu terjadi ketika di fase apa gitu? Di Kalau fase misalnya udah jadi apoteker beneran gitu. di fase ini, Pak. Menghindari. Maksudnya di fase kapan gitu loh kita beri intervensi ketika ditemu pasien gitu. Misalnya ketika di rumah sakit atau di puskesmas atau di apotek. Nah, kan kita tujuannya tadi inginnya mencegah. Nah, mencegahnya itu lewat apa gitu? Berarti. Izin membantu, Pak. Izin membantu Afif. Iya, Karena kan ya memang sejatinya kan obat itu memang racun ya, Pak ya. Cuma yang nah, membedakan terus? untuk penggunaan itu terapeutik ataupun toksisitas itu dari dosisnya, Pak, biasanya. Oke, terus? Dosisnya. Berarti ketika dia biasanya kan ada jendela terapi, Pak. Ada yang underdose, terus ada yang jendela terapi memang diinginkan, terus yang selanjutnya itu overdose. Nah, overdose itu biasanya itu menimbulkan efek toksik, Pak. Nah, bisa disebutkan contohnya nggak? Contohnya itu ketika kita yang paling simpel aja, misalkan ketika paracetamol digunakan dengan dosis yang berlebihan dan dalam waktu yang panjang, itu dapat misalkan merusak karena dia di metabolismenya di ginjal ya. Ini nanti dapat menimbulkan gangguan itu gitu, Pak. Kalau misalkan antibiotik, kan antibiotik juga dapat mengakibatkan nefrotoksisitas gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin. Oke, ya. Ya, ketangkep ya. Ya, jadi setidaknya karena kalian tahu bahwa obat tadi itu bisa memiliki fungsi yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga bisa memberikan efek berbahaya. Jika tadi dikatakan dosis, yaitu salah satu saja ya, dosisnya tidak tepat. Misalnya dia berlebih. Nah, contoh bagus tadi disampaikan ada paracetamol, yang mana jika dia diberikan dalam overdose itu ya, itu bisa menyebabkan kerusakan bukan ginjal ya, tapi liver, hati. Itu hati yang diserang. Nah, sebenarnya Yogi tadi tidak perlu pemakaian lama ya. Bahkan pemakaian sekali jika dia over itu bisa menyebabkan toksik juga gitu. Tahu tidak bahwa misalnya di Amerika itu ya, si paracetamol itu dipakai buat obat bunuh diri gitu. Jadi dia tidak perlu lama. Jadi misalnya ada orang ini ya mau bunuh diri gitu, dia minum paracetamol. Nah, kalau dia sebenarnya udah over 4 gram, nah itu kan bisa menyebabkan kematian itu ya livernya langsung gagal, tidak bekerja. Nah, itu yang perlu diingat juga bahwa sebenarnya untuk membuat toksik itu tidak harus pemakaian lama, pemakaian singkat jika itu berlebihan pun bisa terjadi. Itu yang termasuk contoh yang fatal. Contohnya lagi yang lain tadi menarik juga ada antibiotik. Nah, antibiotik bisa menyebabkan namanya nefrotoksisitas. Kan apa bisa beri contoh nggak obat antibiotik apa yang menyebabkan itu pada ginjal? Nanti juga akan dibahas di bagian nomor 10 itu ya. Itu pasti antibiotik yang dimaksud akan muncul itu. Nah, itu maksudnya ada ya, ada antibiotik seperti itu. Dan sebenarnya ada juga hampir semua organ itu bisa kena efek dari obat ya. Kalian tahu ya, ada obat yang menyebabkan mual dan muntah. Pernah dengar? Obat apa itu? Kenapa? Ya, contohnya apa obatnya? Bagaimana Pak? Bisa diulangi tadi? Ya, contoh yang menimbulkan efek samping mual dan muntah, Pak? Ya, benar. Mungkin setahu saya ada cefixim trihidrat, Pak. Oke, ya itu mungkin kurang emetogenik ya, ada lebih kuat lagi. Dexamethasone, Pak. Kurang juga. Dexamethasone kurang membuat, justru dexamethasone dipakai buat terapi untuk mencegah itu bisa. Ada lagi yang sangat terkenal, namanya itu ya, namanya emetogenik, highly emetogenik, artinya dia sangat membuat emesis dia, muntah gitu.
Pernah dengar nggak? Nah, jadi maksud saya gini, obat tadi itu bisa mempengaruhi hampir semua, ya, hampir semua organ tubuh kita. Kita lihat contohnya. Nomor 7, darah, ya kan, hematologi, terpengaruh juga oleh obat, gitu ya. Jadi kalau dengar darah itu jangan langsung mikirnya sel darah merah, enggak, semua. Jadi sel darah merah, kemudian ada leukosit, ada trombosit, itu bisa kena juga efek kena obat, gitu ya. Jadi tidak sempit, tidak hanya sel darah merah. Sel darah merah berarti penyakitnya anemia, tidak hanya itu ya. Jadi semua bisa. Oke, kemudian hati, oke ya, hati organ utama dia terkena juga oleh obat. Kemudian jantung, kemudian ginjal, kemudian saraf ya, sistem kolinergik, sama lagi nih sistem saraf pusat depresan. Nah terakhir adalah ini ya saraf juga ya, termasuk alkohol. Nah jadi hampir semua kan gitu. Jadi ini belum semua gitu. Masih banyak yang bisa terkena. Contohnya apa? Kulit, mata. Kemudian tadi saluran pencernaan dibahas kan tadi kan berarti mual muntah diare kan belum masuk di sini. Nah itu karena waktunya nggak cukup gitu. Sebenarnya masih banyak gitu ya, masih banyak efek-efek yang bisa muncul baik berupa ketoksikan maupun berupa efek samping tadi. Nah perlu diingat juga bahwa ini ya tidak hanya toksik itu karena keracunan dosis tinggi itu tidak gitu. Yang kita bahas sekarang di toksikologi itu tidak sesempit itu. Kita juga akan membahas efek samping gitu ya. Jadi reaksi obat yang merugikan, ya itu juga akan dibahas itu. Jadi sebenarnya tidak hanya dari dosis, karena beberapa obat itu masih dalam dosis terapi, tapi bisa juga menyebabkan efek tidak diinginkan. Nah, itu. Oke itu ya. Jadi ini adalah tema yang menarik gitu ya. Jadi kalian harapannya bisa menikmati kuliah ini. Dan ini sangat beriringan ya dengan farmakologi klinik yang sedang juga berjalan. Kalau di farmakologi klinik, kalian akan belajar dari sisi ininya, dari sisi positifnya, sisi baik-baiknya ya. Misalnya antibiotik membunuh bakteri, mekanismenya menghambat dinding sel, kemudian mekanisme aksinya bagaimana gitu. Nah, bisa dikatakan yang toksikologi itu kayak ini kebalikannya gitu ya. Bagaimana dia menyebabkan efek samping atau toksisitas, tapi juga sama dipelajari mekanisme aksinya bagaimana, terus bagaimana juga untuk penanganannya atau pencegahannya gitu ya. Jadi filosofinya seperti itu untuk toksikologi. Ya, ada pertanyaan nggak? Silakan. Oke ya, saya lanjutkan jika tidak. Oke, pengantar saja untuk hari ini. Ya, toksikologi, kajian hakikat tentang hakikat mekanisme efek berbahaya ya, efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologis. Jadi sebenarnya penyebab buat ketoksikan itu tidak hanya obat. Ini obat itu hanya salah satunya ya. Jadi masih banyak yang lain. Misalnya pernah dengar ya kalian pestisida, ya kan? Pestisida itu kan sering membuat keracunan gitu. Misalnya golongan DDT gitu bisa menyebabkan keracunan. Berikutnya, ini gambarnya kurang jelas ya. Tapi sebenarnya ada namanya lingkungan. Coba sesuatu lingkungan yang dari lingkungan yang bisa membuat toksik juga, yang bisa menyebabkan kematian juga. Contohnya apa kalian tahu? Pencemaran, Pak. Oke, cemaran misalnya? Mungkin Cemarannya misalnya apa? Dari asap pabrik seperti itu, Pak. Dari apa? Dari asap pabrik. Oh, asap pabrik ya. Karena dia mengandung apa berarti asap pabriknya? Karbon monoksida, Pak. Karbon monoksida, oke ya. Karbon monoksida itu di rumah bisa juga. Kalau misalnya apa tadi? Salsa bilang manasin motor ya di mobil, di garasi tertutup. Nah, kamu di situ setengah jam, nah ya ketahuan dia. Itu juga bisa karena karbon monoksida kan pembakaran tidak sempurna, ya kan? Nah, kalau di garasi kalian manasin mobil ditutup, nah itu kan berarti oksigennya kurang. Nah, yang kebetul bukan CO2 tapi justru CO gitu. Nah, CO-nya nanti yang kehirup
Nah, nanti hemoglobinnya malah suka ngangkut CO dibanding oksigen. Nah, akhirnya kalian kekurangan oksigen gitu, menyebabkan toksik atau meninggal gitu. Oke, itu dari cemaran lingkungan berupa asap. Ada yang lain nggak contohnya yang dari lingkungan? Saya yakin kalian tahu kok apa lagi bisa. Apa? Piparmada, mana piparmada? Iya, Bapak, Jangan-jangan bagaimana? nggak kuliah nih. Enggak, Tuh kan, Bapak, nggak hadir, kuliah. Bapak. Kamu dari mana? Tadi sedang KKN, Pak. Soalnya ini yang kata 18 masih disambi dengan KKN untuk 2 minggu ini, Pak. Ya kan tetap jadwalnya kuliah. Tadi coba apa jawabannya? Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Tidak bisa. Iya, Pak. Tadi Apa sedang jawabannya? ini. Ya kamu tanya temenmu, coba iya, Pak, tanya kalau ketinggalan. Ya kayak di sini aja nanyanya. Teman-teman ada yang boleh diulang pertanyaannya? Tuh kan kamu malu kan nanya gitu kan? Iya, Pak, soalnya jadwal KKN sama ini masih Ya bentrok. tidak bisa dialasan gitu. Ya, kamu bilang aja ketua koordinatornya saya lagi ada kuliah. Gitu. Ya udah kamu tanya sekarang temennya bantuin tuh. Coba ulang sekali lagi pertanyaannya, Mada. Efek racun yang ada di lingkungan ya, Pak? Coba jawab apa? Tuh Gunawan ngetawa tuh. Oke, yang lain-lain kudu depan laptop ya. Saya tiba-tiba tanya, kalian harus jawab. Ini saya pasti maafkan ini yang nggak pada buka kamera ini. Itu malah saya tanya-tanya nanti. Ya jawab si Parmada apa jawabannya? Ya tadi polutan apa? Maksudnya itu efek racun dalam terhadap lingkungan seperti itu, Pak, atau bagaimana? Bukan, coba kamu tanya temanmu yang benar coba. Mbak Gunawan bantu tanya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Racun dari lingkungan, Pak. Maksudnya yang dari lingkungan. Itu jawab coba. Saya atau Mada, Pak? Enggak, ke Mada. Kamu cukup bantu aja. Kalau friend ya tadi ya. Oke, skip aja ya. Coba yang lain yang 2020 2000 berapa nih? 20 ya. Ya, ini kuliah kalian ya. Kalian harus aktif gitu. Ya, jangan mau kalah sama kakak tingkat. Bapak, Ya kan mohon udah maaf, tadi saya sudah on mic tapi ternyata masih off mic. Ya udahlah. Ya 2020 silakan. Contoh apa? Racun dari lingkungan. Dan coba jelasin kok bisa jadi racun. Banyak ya. Silakan. Ini gimana ya saya ubah kuliahnya supaya aktif gitu. Saya juga bingung gitu. Saya tanya nggak jawab, padahal kan gampang sekali kan. Izin menjawab, Bapak. Oke, ya gimana? Siapa namanya dulu biar saya ingat? Vela, Pak. Vela? Iya.
Oke, Vela, gimana contoh toksikan dari lingkungan? Kalau semisal dari kandungan pestisida, Bapak. Pestisida, Pestisida memang racun untuk hama atau tikus pada tanaman, namun ketika digunakan terlalu banyak itu akan menjadi berbahaya bagi tanaman itu sendiri. Oke. Kalau buat manusianya ada bahayanya nggak? Oke ya, tapi nggak apa. Bagus pestisida. Dia yang harusnya buat hewan, tapi juga bisa mengenai ini juga ya, manusia juga. Kalau tidak kalau mengenai secara tidak sengaja, misalnya ya, pernah dengar ya petani yang keracunan habis dia nyemprot gitu ya, karena dia nggak pakai APD gitu. Itu juga bisa jadi. Oke, bagus pestisida. Satu lagi coba ya dari lingkungan, silahkan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Contoh. Izin menjawab lagi, Bapak. Oke ya, silahkan. Ya. Mungkin radiasi bisa ya, Pak? Radiasi dari HP bisa. Gimana itu? Oh, dari HP ya. Gimana yang Firdaus tahu? Setiap benda elektronik kan mengandung radiasi. Setahu saya setiap benda mengandung radiasi, Pak. Tapi terus, ada batas. Mungkin pengaruhnya ke kesehatan manusia sendiri tuh, Pak. Jadi kalau misalkan kita sering terpapar radiasi laptop bisa terkena kanker gitu. Ya gitu. Mungkin. Itu beneran ada penelitiannya, maksudnya beneran atau gimana? Iya. Intinya coba Firdaus coba buka kamera coba. Saya ingin kenalan. Sebentar, saya ambil webcam dulu. Oh, ya udah. Oke, nanti lagi ya. Oke, ada sebenarnya ingin satu jawaban yang ingin saya tunggu-tunggu. Apa coba? Kalian pernah dengar nggak ada hewan yang suka di sawah atau di hutan ataupun di sungai yang besar gitu? Kalau menggigit, semua orang pada takut. Ular. Ada anaconda, ada kobra. Nah, itu kalau nggak sebut ya. Padahal saya nunggu-nunggu itu loh tadi. Bisa ular, kan? Ya kan? Nah, saya tadi nunggu-nunggu itu nggak ada yang nyebut ya. Ya sebenarnya nggak hanya bisa ular ya, tapi yang sangat sering diri kan bisa ular itu ya. Pernah lagi dengar selain ular ada bisa dari laba-laba gitu ya. Itu juga bisa membuat keracunan. Sebenarnya luas ya toksikologi itu. Jadi yang dipelajari itu tidak hanya dari obat, tapi juga lingkungan, termasuk pestisida. Ya, ini cerita sejarah dikit ya. Tadi ya ada dikatakan obat itu sebenarnya ya racun gitu ya, tergantung dari dosisnya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu ya. Jadi intinya dia cuma bilang bahwa obat itu bisa juga menjadi racun, kecuali bisa jadi dosis gitu. Ya. All substance are poison. It is the dose that makes the poison. Nah itu dia bilang gitu. Singkat aja. Oke, ruang lingkupnya. Jadi dia merupakan ilmu antar bidang. Nah itu ya. Jadi luas ya. Apa aja? Nah ini biokimia, fisiologi, imunologi, patologi, juga biologi dasar fisika kimia, kemudian juga ada farmakologi dan kesehatan masyarakat dan statistik. Nah, ternyata luas sekali ya. Coba nih, saya ingin menantang kalian. Masing-masing dari ilmu ini, kok bisa nyambung ke toksikologi? Coba berikan contoh. Boleh milih apapun, ilmu apa dan contoh kaitannya ke imunologi. Dasarnya apa? Silakan. Semua boleh berpendapat, tidak ada jawaban salah. Kalau ada yang keliru nanti saya benarkan gitu. Kalau kalian mencoba menjawab, kalian akan lebih ingat kok. Saya yakin itu. Baik Pak, mungkin saya mencoba menjawab Pak. Ya,
Ilmu Untuk apa yang mau dijelasin sama itunya apa? farmakologi mungkin untuk menjelaskan tentang bagaimana racun itu bekerja pada tubuh, bagaimana efeknya pada tubuh, dan ya mungkin itu Bapak. Terus ya mungkin itu aja, yang lain untuk teman-teman yang lain mungkin, Pak. Oke ya, jadi lebih pada bagaimana efek dalam tubuh, berarti ke farmakodinamik ya kalau farmakologi, tapi untuk bahasan toksikologi namanya farmakotoksik gitu ya, Gunawan ya. Jadi menjelaskan mekanisme racun tadi bekerja. Nah, yaitu bagus. Oke. Ilmu yang ini udah dibahas. Satu lagi sebenarnya farmakologi apa ini yang bisa dihubungkan sebenarnya, apa itu? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya, gimana Al-Faikar? Tadi kan juga yang di pengantar sebelumnya kan ada interaksi obat. Nah, di farmakologi kita juga belajar interaksi obat, di mana nanti itu yang ya dengan interaksi dua obat itu nanti bisa menyebabkan efek toksik dan merugikan, Pak. Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya masuk nih udahan itu. Jadi ada efek yang muncul ketika ada interaksi. Nah, sebenarnya untuk lebih umum, justru untuk yang hubungan toksikologi dan farmakologi itu adalah karena tadi yang disampaikan Pak Selus tadi, obat itu kan menyebabkan racun juga gitu. Nah itu ya, jadi mengapa ada hubungan? Karena obat tadi bisa menyebabkan salah satu pemicu untuk timbulnya toksik gitu ya. Kalau interaksi yang terjadi jika ada interaksi menyebabkan toksik, tahu nggak Al-Faikar? Pernah dengar atau pernah baca? Yang sebenarnya pernah dipelajari sebelumnya, cuman saya rada lupa, Pak. Oke ya, silakan dibaca lagi ya, bisa dibuka. Interaksi antar dua obat yang mana akibatnya bisa membuatkan racun. Itu kalau misalnya bisa menjelaskan akan sangat bagus. Oke, farmakologi udah, silakan yang lain dari yang lain, ilmu yang lain. Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Dari bidang kesehatan dan statistika, kesehatan masyarakat dan statistika. Mungkin untuk hubungannya untuk ini Pak, untuk melihat persebaran penyakitnya Pak, persebaran penyakitnya. Jadi kalau misalnya misalnya di suatu daerah itu tersebar, misalnya kayak ada wabah penyakit gitu Pak, itu bisa jadi karena ada misalnya di suatu tempat itu ada kayak toksik gitu loh Pak, misalnya kayak ada keracunan urea gitu Pak, karena dekat dengan kandang sapi gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, ya bagus ya. Jadi ada suatu fenomena di masyarakat yang itu bisa ditangkap penyebabnya adalah karena sesuatu zat yang menyebabkan toksik. Oke, bagus ya, Afif. Ini ada contoh menarik sebenarnya, Afif, yang lebih real itu ya. Ada kasus namanya kasus Minamata. Nah, kasus Minamata itu di pantai di Jepang gitu. Di sana ada pabrik, bukan pabrik ya, saya cerita bukan pabrik dulu deh. Ternyata ada ditemukan warga sekitar Teluk tadi ya, itu mengalami namanya gangguan parah ya. Maksudnya ada gangguan pergerakan, kemudian sukar tumbuh, kemudian ada sesaraf juga gitu ya. Jadi kompleks. Dan ternyata mempengaruhi tidak hanya 1-2 orang gitu. Hampir di satu desa itu kok kena semua gitu ya. Nah, kan berarti menarik perhatian tuh loh. Ini kenapa gitu ya. Nah, ternyata setelah diteliti ada hubungan, ternyata nggak lama dari kejadian itu, ternyata di seberang sana itu dibangun pabrik baterai yang kepaja ABC gitu ya. Nah, jadi ada pabrik baterai gitu. Nah, pabrik baterai tadi itu kan ada sampahnya namanya kan raksa. Nah, itu ya. Nah, ternyata raksa tadi mencemari si laut sekitar situ gitu. Nah, kita tahu bahwa raksa tadi itu kan stabil sekali tuh. Ketika dia masuk ke rantai makanan, itu bukannya hilang, justru malah menumpuk. Nah, dan terakhir kena itu adalah menumpuk pada ikan. Nah, ikannya tadi yang ditangkap sama nelayan Minamata tadi. Nah, ikan itu dimakan, nah itu transfer semua gitu. Jadi kalau kita baca, kalian
bacanya juga baca sejarah ya, tapi yang kaitan dengan farmasi itu banyak hal yang menarik. Kalian googling aja tuh Minamata case atau apa itu kan dijelasin. Nah ternyata sebenarnya raksa yang keluar tadi itu pertama nggak ke ikan ya, jadi ke plankton dulu gitu. Plankton dimakan apa dimakan apa. Nah akhirnya terus rantai makanan gitu. Nah akhirnya terus ke ikan. Nah ikannya kena manusia. Gitu. Nah akhirnya raksa masuk. Nah kalau udah akumulasi menyebabkan gangguan tadi ke pergerakan, ke saraf dan pertumbuhan. Nah ketika ditemukan tadi kalau sekelompok masyarakat mempunyai sifat tadi, nah berarti orang kesmas nih dia mengamati sehingga dapat disimpulkan itu ada hubungannya dengan cemaran dari raksa tadi. Bisa ditangkap ya hubungannya ke kesehatan masyarakat dan statistik. Statistik itu hitungan untuk tadi mungkin berapa jumlah kemudian berapa orang, nah itu akan sangat penting kedua ini. Oke, mungkin satu lagi dari yang biologi atau biokimianya, imunologi silakan. Ya, bagus tadi kesmasnya. Kalian dapat insight baru nggak habis kuliah tadi saya? Dapat pengetahuan baru? Kok diem aja? Dapat, Pak. Oke, satu lagi nih yang penting. Dari biokimia, fisiologi, imunologi, patologi. Apa hubungannya dengan toksikologi? Mencoba menjawab. Ya, silakan Salsabila. Kalau misalnya teratogen, Pak, yang zat yang dapat menyebabkan kerusakan pada janin atau embrio seperti itu. Oke, ya. Oke, ya. Berarti itu larinya ke teratogen ya. Nah, itu ya. Namanya agen teratogen. Teratogenik itu adalah sifat di mana agen tadi bisa menyebabkan gangguan pada perkembangan janin. Oke, masuk ya. Jadi kalau ke patologi dikatakan ini lebih kayak mekanismenya benar. Jadi ada suatu agen yang menyebabkan penyakit, nah itu menyebabkan teratogen. Oke, itu ya. Nah ini sebenarnya ada yang menarik juga nih ya. Ada imunologi dan biokimia. Nah itu. Kalian tahu nggak kalau imunologi itu terlibat pada toksikologi? Nah itu utamanya sebenarnya pada mekanisme juga ya. Jadi misalnya kalian pernah dengar nggak orang terkena SJS? Apa itu, Pak? Pernah nggak SJS dulu sekarang? Tidak pernah, Pak. Saya yakin pernah dengar. Pernah dengar kan? Benar pernah dengar nggak? Belum, Pak. Oh, kok belum? Apa yang nama dengar? SJS? Sindrom Stevens-Johnson, Pak. Firdaus, apa tadi? Sindrom Stevens-Johnson. Oke. Stevens-Johnson syndrome, ya, SJS. Itu kan imunologisika itu reaksinya gitu ya. Tahu nggak? Kalian pernah lihat nggak sih di Google gitu SJS tuh orangnya kena mana? Kayak mana itu penampakannya yang kena? Ada bayangan nggak? Kulitnya mungkin, Pak. Kayak terbakar gitu, Pak. Benar-benar. Jadi kulitnya itu ada blister itu ya. Jadi ada kayak keratinnya itu rusak ya. Nah ternyata yang merusak tadi itu adalah sel T-nya gitu. Sel tubuh kita sendiri itu dirusak si kulitnya itu. Nah itu ya. Nah kayak orang kebakar tadi itu sel T-nya aktif. Nah ternyata sel T aktif tadi bisa disebabkan oleh obat gitu ya. Jadi obat menginduksi sel T untuk itu ya tadi ya di luar kendali ya ibaratnya. Nah membuat kerusakan pada banyak, termasuk salah satunya adalah sel kulit. Sebenarnya tidak hanya kulit tapi yang lain juga kena. Itu. Nah itu berarti mekanismenya ke imunologi. Oke ya, jadi luas toksiknya. Ya, tadi udah ya, toksikologi lingkungan, mencakup paparan tidak sengaja. Khusus pada manusia, dari zat kimia, merupakan pencemaran lingkungan, makanan atau air. Ini saya contohkan tadi ada raksa, tadi juga ada berikan contoh CO. Kemudian ada makanan. Apa yang kalian bisa beri contoh nggak apa? Makanan bisa menyebabkan keracunan. Yang kayak mana itu? Mungkin asam sianida pada ketela, Pak, yang paling gampang, atau apel. Oke, ya bagus ya.
beberapa makanan, kalian tahu ya ada tempe bongkrek gitu kan ya. Nah, itu juga tempe yang dari fermentasi jika terjadi membuat itu juga itu bisa. Kemudian ada juga makanan itu jenis ikan ya. Ikan yang mengandung ikan yang misalnya tidak diproses dengan baik, misalnya penyimpanannya itu dia menyebabkan kadar histaminnya tinggi gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan keracunan makanan. Atau misalnya singkong tadi ya bagus juga, ada kandungan tertentu yang tinggi, nah bisa menyebabkan itu ya. Jadi itu adalah lingkungan. Untuk yang air tadi udah saya sampaikan, misalnya cemaran pada raksa tadi. Kemudian untuk yang ekonomi, nah itu ya. Ini apa ini? Kok saya juga pernah baca ya. Tidak sengaja dipanggilkan Indonesia untuk verifikasi kebutuhan tambahan pelaksanaan tes tidak oke ya, ternyata seperti ini. Kemudian forensik ke pengkajian medis dan aspek hukum. Karena banyak kasus ya dipakai untuk apa? Buat bunuh diri gitu ya. Jadi makanya larinya pada seperti itu ke forensik. Kalian pernah dengar nggak ada tokoh yang diracun di pesawat? Pernah, Pak. Tahu, Pak. Munir, Pak. Munir. Itu coba bisa diceritakan nggak apa yang kamu tahu? Garis besarnya seorang aktivis HAM, Munir. Terus diracun oleh oknum tidak dikenal, Pak, dengan racunnya kalau tidak salah arsen, Pak. Arsen ya. Nah, sekarang kan, sebenarnya kan banyak ya yang kita dengar itu ya, ada juga artis atau tokoh politik itu diracun gitu. Nah, kalian tertarik nggak sih untuk membahasnya gitu? Atau membaca lebih detail, mekanismenya bagaimana ya gitu. Kan dilihat dengan kuliah kita kan gitu. Kalau kalian bisa mengaitkan dengan farmasi itu, sebenarnya farmasi itu indah ya gitu. Jadi kalian tuh membaca sosmed itu ada gunanya. Oh, itu kayak mana sih? Coba cari tahu gitu. Oke, bagus ya tadi si Gunawan, Munir, si Alfaikar ya, Munir. Dia aktivis HAM, kemudian pada tahun 2004 dia diracun dan ditemukan akhirnya ada kandungan arsen. Ngomongin arsen ini ya, arsen itu tahu nggak? Arsen itu tuh dipakai buat membunuh orang itu nggak zaman sekarang aja gitu ya. Itu sudah zaman kerajaan dulu. Jadi zaman dulu nenek moyang kita atau di negara mana, belahan dunia mana itu ya, kalau ada raja yang pengen menyingkirkan satu sama lain, itu biasanya pakainya racun arsen gitu. Karena apa kok arsen itu? Ya karena dia nggak ada rasa apa-apa ya. Tambah dikit itu nggak ada rasa sama sekali gitu loh. Jadi tawar gitu. Jadi ibaratnya itu bisa dikatakan racun para raja gitu. Jadi itulah hebatnya sih arsen. Nah, kalian bisa juga baca sebenarnya arsen itu gimana sih kok bisa menyebabkan keracunan? Yuk, siapa yang tahu? Alfaikar coba, arsen itu nomor berapa di sistem periodik unsur? Kurang tahu, Pak. Loh, kan di googling aja bisa. Iya, Pak. Sebentar. Loh, itu kan Wikipedia banyak. Kalian sebenarnya harusnya ya teorinya tuh cepat pintar gitu. Udah ketahuan arsen nomor berapa? Nomor 33, Bapak. 33, bagus. Coba, dia golongan berapa sekarang? Kalau 30-nya seperti 5A. 5A, oke. Coba, satu golongan temennya siapa yang terkenal juga? Oksigen, Pak. Salah. Nitrogen, Pak, nitrogen.
Terus selain itu? Ada floor. Selain itu? Golongan loh. NF. Fosfor. Oh ya, fosfor. Oke, ya. Fosfor. P. Oke, sekarang arsen fosfor. Tadi mulai masuk gitu ya. Kalian udah belajar biokimia belum ini? Lagi belajar atau semester atau besok? Pada semester ini, Pak. Oke, kalian semester 3 ini ya. Oke, ya udah. Tapi di SMA kan udah belajar. Fosfor, berarti kalau di biokimia berarti dia utamanya berupa apa kalau fosfor? Berupa apa itu fosfor kalau di biokimia? Seringnya muncul. Sebagai apa? Coba deh gini, kalian pernah dengar nggak ada senyawa penting? Kalau kalian belajar di biologi SMA itu 3 huruf, belakangnya fosfat. Apa itu? Yang kalian buat mikir butuh dia. Apa-ngapain itu butuh dia. Apa itu? ATP mungkin, Pak? Ya, ATP. Terus hubungannya sama arsen? ATP itu diproduksi lewat jalur apa? Proses biologi apa yang membuat hasilnya produknya ATP? Dah, apa? Glikolisis, Pak. Glikolisis, oke, ya bagus. Nah, sekarang apa hubungannya arsen dengan proses glikolisis? Tapi sebenarnya apakah hanya glikolisis prosesnya? Berhenti di situ. Kan habis glikolisis itu apa sih urutannya? Kalau pembentukan apa itu? Glukosa dibakar menjadi ATP. Nah, itu prosesnya habis glikolisis apa? Ini siapa ini? Yogi atau si Afif? Kalian kan udah belajar biokimia. Coba proses glikolisis berikutnya lanjutannya apa? Ada 3 fase. Dan nanti akhirnya panen ATP. Apa itu aja? Apa aja itu? Dekarboksilasi oksidatif. Kejauhan. Glikolisis, kemudian proses berikutnya apa? Lanjut. Siklus Krebs bukan, Pak? Siklus Krebs, oke. Lanjut, setelah itu apa lagi? Transport elektron bukan, Pak? Transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Oke, ya inget-inget tuh. Itu kan kayaknya di SMA udah belajar deh. Nah, dengar kan? Glikolisis menghasilkan apa itu asetat, kemudian masuk ke siklus Krebs, menghasilkan banyak tuh C6, C3, habis itu baru masuk ke panen elektron, fosforilasi oksidatif. Nah, ternyata proses tadi itu arsen masuk gitu ya. Mengapa bisa masuk? Karena arsen serupa dengan fosfat, kan satu golongan tadi. Nah, kan proses tadi itu sangat membutuhkan fosfat ya. Nah, itu diganggu sama arsen. Nah, kalau mengganggu kan berarti proses terakhirnya kan proses tadi nggak berjalan gitu ya. Nah, itu yang membuat stop itu. Nah, akhirnya meninggal. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya seru loh kalau belajar toksikologi itu. Apalagi kalau kalian tahu sampai molekulernya, ke biokimianya, imunologinya gitu. Ya. Oke, ya. Kayaknya itu aja deh pengantar dari saya. Ya, habis kan? Ya, benar. Oke, silakan ada pertanyaan.
Permisi Pak, mau coba bertanya. Ya, silakan. CFC itu kan yang kena dampaknya kan pada ozon, Pak. Apakah itu juga termasuk toksikologi, Pak? Oke. Saya bilang iya. Masuk ya lingkungan ya. Karena menyebabkan ini juga gangguan kesehatan kan intinya gitu. CFC itu maksudnya freon itu kan ya? Iya Pak, freon itu. Iya, iya. Saya masuk. Jadi cemaran tadi ya, cemaran paparan tadi dari lingkungan tadi contohnya. Ya. Silakan ada lagi. Iya. Mungkin untuk pengantar ini saya kasih tugas saja ya, biar kalian lebih mantep gitu. Dikumpulkannya boleh pertemuan nggak harus besok, maksudnya pertemuan keempat boleh. Cari aja artikel gitu. Artikel tentang di koran atau di detik boleh manapun, berita yang terkait dengan toksikologi gitu. Tadi boleh Munir boleh, seorang anak digigit ular boleh, atau seorang anak bunuh diri karena obat boleh gitu ya, atau hal-hal apapun yang seperti yang saya sampaikan tadi ada hubungannya dengan keracunan. Artikelnya aja, habis itu terus satu contoh tadi ya, terus diberi komentar satu paragraf aja, ya, diberi satu paragraf. Misalnya tadi ada kejadian warga desa X keracunan jengkol atau asam itu, nah kasih komentar aja dikit. Oh ternyata kan menyebabkan toksiknya ini, nah nanti mekanismenya seperti itu. Tapi singkat aja ya, nggak harus detail gitu. Jelas tugasnya? Ya, nanti saya berikan folder di Eldiru, di pertemuan keempat saja bisa diupload sampai pertemuan keempat. Nanti saya baca. Nanti itu aja, di screenshot, terus masukin doc, Google Doc, bukan Google Doc, Microsoft Word, kemudian dibahas satu paragraf. Ya, biar kalian lebih lebih ini ya, lebih menyukai atau terlibat dalam belajar toksikologi ini. Ya oke, karena kita ketemu lagi pertemuan ke-6, silakan kalau mau konsultasi dengan saya boleh. Saya tuh pinginnya kalian ini ya, aktif, kemudian tahu gitu, nggak hanya dengar kemudian lupa semua gitu ya, tapi benar-benar bisa mengaitkan dengan lingkungan gitu. Jadi kalian baca tadi, oh Munir ternyata kasusnya glikolisis, kan seru tuh ya. Oke ya, itu dulu dari saya, sekian. Semoga saya bisa, tadi yang saya sampaikan bisa menginspirasi kalian untuk belajar toksikologi. Lebih bersemangat untuk belajar toksikologi gitu ya. Ya, oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan isi presensi di Eldiru ya, sampai jam 6 sore. Oke, Pak.